Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 13, 14, dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar. Jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dimusuhi adalah hal yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Ada kalanya musuh itu datang pada waktu kita hidup dalam kebenaran dan kasih. Allah ingin umatnya merespon permusuhan seperti itu dengan benar. Dalam Mazmur pada hari ini dapat kita lihat bahwa kelihatannya pemazmur difitnah oleh musuhnya dengan tuduhan ia telah mencuri, seperti dalam ayat 5. Padahal ia tidak melakukannya. Namun pemazmur menyadari bahwa ada kebodohan yang telah ia lakukan, sehingga ia berada dalam situasi seperti ini, seperti dalam ayat yang ke-6. Rupanya sikap bodoh pemazmur ini dimanfaatkan oleh para musuhnya untuk menyebarkan gosip bahwa dirinya adalah pencuri. Akibat dari fitnah ini sungguh dahsyat. Ia tidak dipercayai oleh banyak orang, sanak saudaranya sendiri dan orang percaya, sehingga ia menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mengenalnya sebagai anak Tuhan. Inilah yang meresahkan pemazmur, yaitu fitnah dari musuhnya yang menyebabkan banyak anak Tuhan menjadi lemah imannya. Mungkin mereka berkata, kalau anak Tuhan kelakuannya seperti ini, layakkah kita mempercayai Tuhannya? Pemazmur seolah-olah dirinya merasa tenggelam di rawa keputusasaan. Maka ia berseru memohon pertolongan Tuhan, seperti dalam ayat 2, 3, 14, dan 19. Pemazmur yakin bahwa kasih setia Tuhan akan menolong dan mengangkat dia dari situasi yang tidak menyenangkan, bahkan yang menjepitnya. Penderitaan apakah yang dia gambarkan? Sebagai banjir atau rawa yang membuat dia nyaris tenggelam. Dalam ayat 2 dan 3, yang membuat dia berdoa tanpa henti-henti, dan karena begitu sering berkeluh kesah, membuat kerongkongannya kering dan matanya nyeri, seperti dalam ayat 4. Artinya, ia sadar bahwa ia adalah manusia biasa yang berdosa, seperti dalam pengakuannya di ayat 6. Namun jelas bahwa penderitaan yang dia tanggung bukanlah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Ia menderita karena keberpihakannya kepada Allah yang membuat orang membenci dia. Dan dunia ini kejam, sebab mereka berkomplot melawan orang yang mengasihi Allah, seperti dalam ayat 5.
bahkan entah karena ikut berkomplot atau karena takut terkena getah sanak saudaranya, ikut membuang dia seperti dalam ayat 9. Itulah penderitaan terberat, karena orang-orang terdekat menganggap dia sebagai orang berbahaya dan harus disingkirkan. Penderitaan dalam terang Alkitab adalah senjata Allah menangguhkan iman. Mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 3-5, dan dapat kita bandingkan juga dengan 1 Petrus 1 ayat 6-7. Dalam hal pemazmur, penderitaan membuat dia rindu akan pemulihan rohani yang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ia mengharapkan pelepasan supaya orang beriman lainnya tidak tawar hati seperti yang dikatakan dalam ayat 7. Namun berkat terindah dari menanggung cela karena Allah ialah penegasan iman kepada perkenanan Allah, kasih setianya dan pertolongannya seperti dalam ayat 14. Oleh karena itu, jika kesetiaan kita kepada Allah menjadi alasan orang memusuhi kita, bukankah kita seharusnya semakin giat dan bersungguh-sungguh memuji dan berharap kepada Allah? Justru pemusuhan seperti ini diizinkan Allah untuk menguji iman kita agar tidak takut kepada manusia, melainkan senantiasa setia kepada Allah, sekalipun manusia terus menghadang kita untuk percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.